Mary Catherine Smith lahir di Orange County, California pada tanggal 30 Januari tahun 1962. Mary tumbuh di keluarga yang cukup besar ya, karena dia sendiri merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya John Smith adalah seorang profesor yang mengajar di sebuah universitas. Namun beliau kemudian pindah haluan ke dunia politik. Waktu itu, karir sang ayah yang bisa dibilang cukup mentereng dan terpandang harus hancur saat dirinya terlibat sebuah skandal, yaitu perselingkuhan. Jadi saat itu sang ayah ketahuan menghamili mantan mahasiswinya sendiri waktu dulu dirinya ini masih menjadi dosen. Bahkan hubungan ini telah menghasilkan 2 orang anak. Sedangkan ibunya adalah seorang penganut Katolik Roma yang sangat taat. Beliau bernama Mary Smith. Jadi ini ibunya bernama Mary, anaknya juga bernama Mary ya. Tapi di sini yang akan aku bahas kisah hidupnya adalah anaknya. Waktu Mary masih kuliah di Arizona State University, dia bertemu dan jatuh cinta dengan teman sekelasnya yang bernama Steve. Mereka pun berpacaran. Bahkan saat itu Mary kemudian hamil anak pertama mereka yang diberi nama Stephen Jr. Pada tahun 1985, Mary dan Steve pun menikah, dan di tahun-tahun berikutnya mereka kembali memiliki 3 orang anak lagi yang diberi nama Mary Claire, Nicholas, dan Jacqueline. Saat itu keluarga mereka tinggal di kota Seattle, Washington. Namun walaupun sudah punya 4 orang anak, kehidupan pernikahan mereka ini kurang sehat karena masing-masing dari mereka terlibat perselingkuhan, dan hal ini membuat mereka menjadi sering cekcok dan tidak harmonis. Pada tahun 1989, Mary pun bekerja sebagai salah satu pengajar atau guru di sebuah SD, tepatnya di Shorewood Elementary School. Di sana Mary ini terkenal sebagai guru muda yang baik dan juga cantik. Bahkan dia juga merupakan guru yang cukup dihormati di sekolah itu. Sikap dan tindakan Mary juga terhitung normal-normal saja. Namun, saat Mary mengajar di kelas 6, di mana waktu itu siswa-siswa kelas 6 butuh bimbingan ekstra karena akan segera lulus, Mary kemudian menjadi sangat dekat dengan salah satu muridnya yang bernama Philly. Kala itu Philly masih berusia 12 tahun. Mary dan Philly sangat sering menghabiskan waktu mereka untuk melakukan bimbingan belajar, dan itu bukan hanya terjadi di sekolah, namun berlanjut lagi di rumah Mary. Saking seringnya Philly datang ke rumah Mary, Philly pun akhirnya tidak hanya akrab dengan Mary, namun juga dekat dengan anak pertama Mary yang bernama Stephen Jr. Karena usia Stephen memang hanya selisih setahun lebih muda dari Philly, yaitu 11 tahun. Philly sendiri lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1983, dan dia ini berasal dari keluarga broken home. Ayahnya Philly terkenal sebagai pria yang doyan kawin. Dia bahkan dikabarkan sampai memiliki 18 orang anak dari wanita-wanita yang berbeda. Dan karena si Philly ini seperti kurang kasih sayang ketika di rumahnya, dia pun menjadi sangat nyaman saat berada di dekat Mary yang memang perhatian banget sama dia. Hingga akhirnya hubungan yang awalnya sebatas guru dan murid berubah menjadi semakin dekat dan semakin dekat lagi. Iya, mereka berdua terlibat hubungan asmara. Selisih umur 22 tahun di antara mereka tidak menjadi kendala sama sekali. Philly sudah sangat nyaman dan jatuh cinta sama Mary yang cantik dan perhatian. Begitupun Mary, dia merasa muda kembali saat bersama Philly. Apalagi hubungan pernikahan dia sama Steve kan memang bisa dibilang tidak harmonis ya. Dan kedekatan mereka juga waktu itu tidak menimbulkan kecurigaan yang gimana-gimana. Karena siapapun yang melihat, ya merasa jika itu hanya kedekatan antara guru dan murid saja. Gak ada satupun yang merasa aneh maupun curiga. Padahal sebenarnya mereka berdua ini pernah kepergok loh. Tepatnya pada tanggal 18 Juni tahun 1996. Jadi waktu itu ada seorang warga yang menelpon polisi karena merasa curiga dengan sebuah mobil yang terparkir cukup lama di area pelabuhan. Sang penelpon ini khawatir kalau si pengemudi mabuk atau kenapa gitu. Kok parkir lama bener. Tapi saat polisi datang ingin memastikan, mobil itu goyang-goyang, geng. Kalian paham lah ya. Dan ya memang benar saat polisi ngintip di dalam mobil memang ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang bergumul di jok belakang mobil. Melihat itu,
Polisi mengetuk kaca jendela mobil tersebut. Dan tentu saja kedua manusia yang sedang beradegan panas itu kaget. Si wanita melompat ke jok depan sedangkan si pria langsung pura-pura tidur di jok belakang. Walaupun begitu, polisi sudah paham ya mereka ini habis ngapain. Tapi berhubung saat itu Vili ini mengaku berusia 18 tahun, polisi tidak menangkap mereka. Hal-hal kayak gini tuh semacam hal biasa gitu di Amerika sana. Bukan merupakan sebuah pelanggaran yang membutuhkan penanganan serius. Padahal sebenarnya Vili masih sangat-sangat muda, yaitu 12 tahun. Agak heran sih emang sama pak polisinya ya. Apa iya polisinya nggak bisa bedain antara 12 tahun dan 18 tahun? Soalnya kan itu cukup jauh ya. Apa mungkin muka Vili ini terlihat setua itu? Ya kurang tahu juga. Dan kejadian ini tidak membuat mereka berdua jerah. Mereka bahkan justru semakin berani. Pernah suatu hari saat anak-anak dan suami Mary sedang pergi, Mary ini mengundang Vili untuk datang ke rumahnya. Dan di sana mereka ya lagi-lagi bermesraan. Cuma yang agak lain, mereka bukan bergumul di kamar atau di ruang tamu, dapur, atau bagian rumah mana gitu. Tapi justru di atap rumah. Iya, aneh banget kan ya? Dan ternyata ini memang disengaja sama Mary. Jadi waktu itu Mary ini memang lagi sebel sama suaminya yang lagi-lagi ketahuan selingkuh. Dan dia ini seperti ingin membalas kelakuan suaminya itu dengan terang-terangan berhubungan badan di atas sana. Kurang tahu juga ya korelasinya di mana, karena kan waktu itu suaminya lagi nggak di rumah ya. Jadi ya nggak akan lihat juga istrinya gituan di atap. Tapi walaupun Steve tidak melihat perbuatan mereka, Steve lama-lama curiga kalau Mary istrinya juga sama-sama selingkuh karena dia pernah menemukan surat-surat cinta yang dikirimkan Vili untuk Mary. Cuma Steve yang nggak ngira aja kalau ternyata selingkuhan istrinya itu anak SD. Kala itu dia yang penasaran pun mencoba mencari tahu siapa pria yang berani menjadi selingkuhan istrinya untuk memastikan apakah dia lebih tampan, lebih mapan, atau bagaimana kok Mary bisa-bisanya kepincut. Tapi Steve kemudian syok sendiri saat tahu kalau selingkuhan Mary masih bocah, masih kecil, seumuran anaknya malah. Melihat kenyataan tersebut, pada bulan Februari tahun 1997, Steve pun memutuskan untuk keluar dari rumah mereka. Hingga akhirnya salah satu dari keluarga Steve yang mengetahui skandal Mary dengan muridnya ini melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah. Saat itu, kejadian ini benar-benar menggemparkan sekolah SD tempat Mary mengajar. Mary awalnya mengelak semua tuduhan ya. Tapi bapak-bapak polisi yang dulu sempat mergokin mereka saat mobil bergoyang ternyata mengingat dengan jelas muka Mary dan Vili. Mereka pun akhirnya memberikan kesaksian bahwa mereka pernah menyaksikan sendiri adegan dewasa yang dilakukan Mary dan Vili. Dan satu lagi, jadi saat Mary dan Vili ini melakukan pergumulan di atap, ternyata salah satu tetangga mereka lihat. Alhasil ya makin-makin deh buktinya. Di dalam persidangan, Mary mengaku jika dia sama sekali tidak tahu jika hal dewasa yang dilakukannya bareng Vili itu melanggar hukum. Selain itu, menurut Mary juga tidak ada paksaan sama sekali. Makanya dia tidak setuju kalau hal itu disamakan dengan pemerkosaan. Karena ya suka sama suka. Tapi tetap ya, karena jatuhnya Vili masih di bawah umur, rasanya nggak wajar aja anak umur segitu udah ngerti hal-hal vulgar gini kalau bukan karena dipengaruhi orang dewasa. Tapi ada tapinya nih. Berhubung ternyata saat proses persidangan ini masih berlangsung, Mary diketahui hamil anak Vili, persidangan kasus ini pun terpaksa ditunda. Dan akhirnya setelah menunggu cukup lama sampai Mary melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Audrey, tepatnya pada bulan Mei tahun 1997, kasus ini pun kembali dilanjutkan. Hingga akhirnya Mary dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, sementara bayi Audrey dirawat sama orang tua Vili. Tapi setelah melewati sekitar 3 bulan penjara, Mary akhirnya dibebaskan dengan syarat dia harus mengikuti sebuah program pengobatan bagi pelanggar seks, serta berjanji untuk tidak melakukan kontak apapun dengan Vili, mau itu chat, telepon, apalagi ketemu. Itu benar-benar dilarang. Dan apakah Mary akan menaati semua itu? Tentu tidak. Karena pada bulan Februari tahun 1998, Mary ini melanggar ketentuan kebebasan bersyaratnya. Jadi saat itu, polisi kota Seattle yang sedang berpatroli secara tidak sengaja menemukan mobil bergoyang lagi. Isinya siapa? Tentu saja Mary dan Vili.
Aduh, mereka kok nggak kapok-kapok ya? Pada waktu ditemukan nama polisi, Mary dan Philly mengaku sebagai orang lain. Tapi, wajah Mary dan Philly yang beberapa waktu lalu pernah tenar karena skandalnya, tentu saja gampang banget dikenali. Polisi yang tidak percaya pun segera menangkap mereka. Dan saat polisi menggeledah mobil tersebut, polisi menemukan uang tunai senilai 6.200 US dollar, paspor, dan kwitansi pembelian beberapa baju. Hal ini membuat petugas berspekulasi bahwa jangan-jangan Mary dan Philly ini berniat kabur meninggalkan negara mereka. Dan karena hal inilah, hukuman yang kali ini dijatuhkan ke Mary lebih berat dari sebelumnya. Kan hukuman kemarin 6 bulan, dipotong jadi 3 bulan, walaupun akhirnya juga dilanggar sama Mary. Nah, kali ini Mary dihukum berat, yaitu selama 7 tahun penjara. Dan setelah fix ketok palu nih, kita semua mendapatkan kejutan lagi. Karena apa? Karena Mary ternyata dalam keadaan hamil lagi, gengs. Aduh, ini ibu guru lepas bentar doang kok hamil mulu ya. Tapi berhubung waktu itu Mary ini udah fix di penjara, dia terpaksa menjalani masa kehamilannya dan melahirkan di dalam lapas. Anak keduanya dengan Philly ini pun kembali diambil dan diasuh oleh orang tua Philly. Lagi-lagi, Mary melahirkan anak perempuan yang kali ini diberi nama Georgia. Sementara Mary menjalani hukumannya di penjara, Philip pun mengalami hukumannya sendiri. Dia dikucilkan sama teman-temannya, diejek, dipandang sebelah mata, serta dijauhi sama keluarganya juga. Umurnya yang kala itu baru berusia 15 tahun, sudah punya 2 anak. Pasti nggak mudah ya, apalagi dia juga terpaksa di drop out dari sekolahnya. Makanya Philly ini jadi semacam depresi dan kecanduan alkohol. Sementara itu, 4 orang anak Mary dari Steve diasuh dan dibawa pindah oleh ayahnya ke Alaska. Karena secara tidak langsung mereka juga kena dampak dari perbuatan Mary. Anak Mary yang terbesar misalnya, dia ini harus menanggung malu karena ibunya berselingkuh dengan anak seumurannya. Beban tersendiri juga harus ditanggung Steve, dimana kala itu kejantanannya agak diragukan sebagai suami, karena kok bisa istrinya selingkuh sama anak SD, ya kan? Singkat cerita, setelah menjalani hukumannya selama 7 tahun, Mary pun akhirnya bebas, tepatnya di bulan Agustus tahun 2004. Tidak lama dari pembebasannya, pengadilan pun mencabut larangan untuk Mary menjauhi Philly dan kedua anaknya. Mereka udah boleh nih ketemu dan berhubungan, karena saat itu Philly juga sudah dianggap dewasa, yaitu 21 tahun. Waktu itu, mereka yang sudah terpisah selama kurang lebih 7,5 tahun pun bisa bersama lagi. Tidak lama kemudian, mereka bertunangan, dan setahun kemudian, atau di tahun 2005, Philly dan Mary pun menikah. Waktu itu usia Mary sudah 43 tahun, sementara Philly 22 tahun. Perjalanan cinta mereka yang bisa dibilang sangat kontroversial itu pun membuat pesta pernikahan mereka diliput oleh beberapa media. Mereka pun menjalani hidup berempat dengan kedua putri mereka, yaitu Audrey dan Georgia. Kehidupan mereka yang kembali normal pun berjalan cukup lancar waktu itu. Mary yang awalnya seorang guru berubah haluan menjadi seorang petugas hukum, sementara Philly menjadi seorang disc jockey atau DJ. Namun sayangnya, pada tahun 2017, setelah kurang lebih 12 tahun menikah, Philly menggugat cerai Mary. Walaupun waktu itu Mary masih meminta pihak pengadilan untuk memperbaiki lagi hubungannya dengan Philly, namun rupanya Philly sendiri sudah mantap untuk berpisah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tanggal 6 Juli tahun 2020, di mana waktu itu Mary sudah berusia sekitar 59 tahun, Mary meninggal dunia karena mengalami sakit kanker. Yang uniknya adalah, di saat-saat terakhir hidupnya, Philly yang memang sudah bercerai dari Mary ini sengaja datang dari California untuk menemani dan merawat Mary yang sakit. Hampir selama 2 bulan terakhir kehidupan Mary, Philly mendampinginya 24 jam. Jadi ya mereka ini memang bercerai dan bertengkar, tapi mereka selalu jatuh cinta satu sama lain. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan, Philly pernah membuat pengakuan bahwa dulu waktu kasus dia ini baru booming yang sampai membuat Mary di penjara, Philly ini sebenarnya tidak pernah merasa sebagai korban. Karena jujur saja, waktu itu dia merasa nyaman saat berhubungan sama Mary. Walaupun dia juga tidak menyangkal jika hubungan mereka tidak wajar dan tidak normal. Tapi pernyataan ini bukan berarti dia menyesali hubungannya sama Mary ya. Karena walau gimana mereka sudah punya 2 putri. Dan Philly tidak mau membuat kedua putrinya ini seolah-olah tidak diharapkan. Philly memang tidak menyesalinya. Tapi jika dia bisa menyarankan kepada kita semua, jangan pernah menjalani hidup seperti dia. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah.